Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera terhadap kita semua. Baiklah, pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Mardalisa, PSC, MSc. Pada pertemuan yang kelima ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai keragaman eukariotik yang akan menjadi salah satu mata pelajaran yang harus mahasiswa dapat penuhi dan pahami di dasar-dasar mikrobiologi. Baiklah, karena pertemuan sebelumnya saudara-saudara telah mempelajari mengenai klasifikasi dan taksonomi pada organisme yang ada di bumi ini, maka untuk sekilas mengingatkan kita semua, dalam pembelajaran ini yang harus kita pahami adalah terminologi ataupun istilah-istilah yang nantinya akan mempermudahkan kita dalam memahami. Contohnya untuk perbedaan dari prokariotik dan eukariotik. Nah, di sini ya, dari kata eukariotik dan eukariotik. Oke, saya pindahkan ini dulu. Nah, kata kunci untuk membedakan kedua organisme ini adalah terletak dari nukleoid dan juga nukleus. Nah, di sini. Bahasa prokariotik dan eukariotik umumnya berasal dari bahasa Yunani, di mana dari eukariotik, eu berarti sejati, sedangkan prokariotik, pro itu berarti sebelum. Untuk kata kariotiknya itu sendiri atau disebut dengan karion itu merupakan bagian dalam biji. Nah, bagian dalam biji ini mengarah terhadap inti dari suatu sel. Inti disinilah yang akan mengkode informasi genetik turun-temurun dari induk ke anakan. Oke, berdasarkan klasifikasi 3 kingdom, maka kita ketahui bahwa untuk dari jenis prokariotik ini terdiri dari archaea dan juga bakteria. Nah, untuk eukariotik itu sendiri terdiri dari protista, fungi, plantae, dan juga animal. Untuk pengingat saja bahwa karena saudara-saudara telah mempelajari mengenai archaea dan juga bakteri, yang membedakan di keduanya ini adalah dari apa coba? Oke, dari peptidoglikannya ya, penyusun dari bagian luarnya. Peptidoglikan. Nah, pada archaea dia tidak memiliki peptidoglikan, sedangkan pada bakteria dia memiliki peptidoglikan. Nah, untuk bakteri itu sendiri, nanti saudara-saudara akan mempelajari lebih detail lagi. Untuk bakteri itu nanti dibedakan menjadi dua, ada bakteri gram negatif dan juga gram positif. Nah, pembedaan bakteri gram negatif dan gram positif inilah yang dibedakan berdasarkan dari bentuk atau susunan peptidoglikannya. Peptidoglikan inilah yang akan membedakan ada yang namanya bakteri negatif dan juga ada bakteri positif. Oke ya, itu sekilas saja. Nah, untuk eukariotik itu sendiri, dari keempat jenis ini, protista, fungi, plantae, dan animal, kita akan mempelajari lebih detail mengenai protista. Karena memang kita lebih spesifik untuk mempelajari hal-hal yang mikro ya. Oleh karena itu, nanti di protista ini juga ada 3.
ada protista yang menyerupai hewan atau yang dikenal dengan protozoa. Ada protista yang menyerupai tumbuhan atau yang dikenal dengan alga atau ganggang. Dan juga ada protista yang menyerupai jamur atau sporozoa. Kalau kita lihat lagi, misalnya nih klasifikasi berdasarkan dari 6 kingdom. Nah, disinilah nanti yang menunjukkan adanya bagian dari klasifikasi berdasarkan dari Archaea, yang kedua Bacteria, yang ketiga Protista, yang keempat Fungi, yang kelima Plantae, dan juga yang terakhir adalah Animal. Jadi, jika kita lihat dari kedua gambar di sini yang memperlihatkan gambar sel yang mewakili untuk sel prokariotik dan juga eukariotik, perbedaan utamanya itu terletak di lokasi DNA. Lokasi DNA inilah yang menjadi kata kunci seperti yang saya bilang tadi nih, yang membedakan nukleoid dan juga nukleus. Nah, kita lihat lagi lebih detailnya ya. Selain itu, di sini terlihat ya bahwa tulisan nukleoid hanya ada terdapat di prokariotik nih. Nih, di nukleoid. Jadi apakah itu nukleoid? Nukleoid ini merupakan suatu kawasan di mana terdapat informasi genetik atau DNA pada organisme seperti prokariot, dalam kelas prokariot yang terkonsentrasi pada daerah tertentu. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini nih, di sini adalah merupakan kumpulan dari materi genetik yang terdapat pada prokariot. Daerah inilah yang kita sebut sebagai nukleoid. Nah, daerah inilah yang juga disebut sebagai inti sel yang tidak sejati atau inti sel yang bukan inti sel sejati gitu. Sedangkan nukleus ini terdapat pada eukariot. Nah, nukleus ini dia disebut juga sebagai DNA sejati, inti sel sejati, karena dia memiliki membran inti yang memisahkan antara inti sel dengan sitoplasma yang terdapat di luar ini, cairan. Itulah kenapa dia disebut juga sebagai inti sel sejati. Dia terdapat membran inti. Selain dari itu, yang kedua juga terdapat perbedaan di organel-organel atau sistem endomembran di kedua sel tersebut. Mana jika kita lihat sepintas, mana yang lebih kompleks ini kira-kira organelnya? Di eukariot ya, sedangkan di prokariot itu lebih sederhana. Yang titik-titik ini menunjukkan ribosom. Ribosom terdapat di keduanya. Sedangkan kayak yang di sini yang menunjukkan mitokondria ini tidak terdapat di prokariot. Oke, selanjutnya kita lihat untuk lebih detailnya terkait dari komponen organel di kedua sel tersebut. Oke, kita bersihkan dulu papannya. Oke. Nah, di sini ya, kita lihat secara
lebih jelas lagi perbedaan antara sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Nah, coba dilihat tadi perbedaan antara nukleoid dan juga nukleus. Oke. Di sini ya, di tabel juga memperlihatkan bahwa untuk nukleus ini hanya terdapat pada eukariotik nih ya. Nukleus di sini intinya itu adalah inti sel dari suatu organisme ini memiliki membran inti. Sedangkan pada prokariotik dia tidak memiliki membran inti. Nah, di sini materi genetiknya ini terlihat tidak ada batasan dengan organel-organel lain yang terdapat di cairan sitoplasmanya. Tapi kawasan di mana materi genetik ini terdapat di prokariotik itulah yang disebut sebagai nukleoid. Oke. Nah, kecenderungannya untuk prokariotik ini dia hanya memiliki jumlah kromosom 1. Sedangkan pada eukariotik nih di sini jumlah kromosomnya banyak nih. Contohnya kita nih, kita manusia kan termasuk ke dalam makhluk hidup yang memiliki banyak sel atau multisel. Maka kita termasuk ke dalam jenis sel eukariotik. Kromosom kita kan ada kromosom tubuh, ada kromosom kelamin. Jumlahnya itu totalnya ada berapa? 46 kromosom ya, 23 pasang. Nah, selain dari letak dari inti selnya, yang pertama perbedaannya, yang kedua itu adalah dari jenis organel-organel yang terdapat di kedua sel tersebut. Apa saja contoh-contohnya organelnya di sini? Ada mitokondria. Nah, kira-kira mitokondria adanya di mana? Mitokondria adanya di eukariotik ya. Nih, eukariotik. Oke. Di prokariotik ada nggak? Di prokariotik nggak ada ya. Oke, dah jelas satu. Untuk kloroplas. Kloroplas ini juga cuma terdapat di sel eukariotik. Kebanyakan kalau di eukariotik itu dia masuk ke dalam jenis organisme dengan metabolisme autotrof karena dia memiliki zat klorofil di dalam organel sini dengan bantuan dari energi cahaya agar dapat melakukan proses fotosintesis menyediakan kebutuhan makanan bagi dirinya sendiri. Nah, kalau untuk dari kingdom tadi tuh, yang 6 kingdom tadi atau yang 3 domain tadi, kira-kira dia masuk ke dalam jenis apa? Lantai ya, tumbuhan. Walaupun ada juga jenis protista ataupun bakteri, bakteri yang juga memiliki zat klorofil dan juga bersifat autotrof. Untuk yang ketiga, badan Golgi. Oh iya, kloroplas tadi tidak terdapat di semua prokariotik, tapi dia ada. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya untuk dari jenis cyanobacteria. Nah, dia terdapat kloroplas yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri karena terdapat pigmen klorofil. Untuk badan Golgi, nah badan Golgi inilah tempat terjadinya atau
persiapan reaksi kimia. Kira-kira badan Golgi hanya terdapat di eukariotik saja, sedangkan di prokariotik tidak terdapat badan Golgi. Nah, di sini badan Golgi diperlihatkan oleh gambar yang mana nih kira-kira? Yang di sini, yang ini atau yang ini? Oke, kata kuncinya itu untuk membedakan badan Golgi dengan retikulum endoplasma adalah retikulum endoplasma itu mengandung membran yang terhubung ke daerah membran inti ya. Dia biasanya ada terhubung itu, ada kaitannya. Nah, itu biasanya menunjukkan retikulum endoplasma. Sedangkan membran-membran yang berjalur-jalur seperti ini juga yang hampir mirip dengan retikulum endoplasma tetapi tidak terhubung langsung atau tidak memiliki terkaitan jalur dengan membran inti, inilah yang biasanya menunjukkan badan Golgi. Oke, untuk ribosom ya, kedua sel ini memiliki ribosom. Tapi kalian harus tahu, ribosom apakah ribosom di antara kedua sel ini sama atau beda? Jawabannya berbeda. Oke, pada prokariot, ribosomnya itu adalah ribosom 70S. Ribosomnya itu tersebar nih. Semua ribosomnya itu tersebar di seluruh larutan atau cairan yang terdapat di sitoplasma. Jenis dari ribosomnya ini disebut juga sebagai ribosom sitoplasma atau ribosom 70S. Sedangkan pada eukariotik dia memiliki dua ribosom, yaitu ribosom yang tergenang di sepanjang sitoplasmanya dan juga ribosom yang dapat menempel di sekitar organel. Contohnya ribosom yang menempel di sekitar retikulum endoplasma ataupun yang di sekitar badan Golgi. Biasanya dia menempel di membran-membran organel tertentu. Oke, dan tipe dari ribosomnya ada dua berarti ya, yang tersebar di sekitar sitoplasma itu. Sitoplasma itu biasanya menunjukkan 80S, sedangkan pada organel-organel tertentu dia merupakan jenis dari 70S. Nah, untuk lisosom sendiri, lisosom juga hanya terdapat pada eukariotik nih ya, lisosom. Sedangkan pada eukariotik tidak terdapat lisosom. Nah, untuk beberapa vakuola-vakuola yang terbentuk, yang terbungkus membran itu hanya ada pada eukariotik. Pada prokariotik tidak terdapat berbagai macam jenis vakuola. Vakuola ini sebetulnya apa sih Bu? Nah, vakuola ini tergantung pada beberapa organisme yang memilikinya. Ada beberapa ganggang yang menjadikan vakuola ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Begitu. Dan untuk setiap jenis ganggang, vakuola-vakuola yang terbentuk itu juga berbeda-beda. Nanti akan kita pelajari lagi lebih detailnya. Dan untuk dinding sel sendiri, nah seperti yang saya bilang tadi kan, untuk prokariot, dinding selnya itu terdiri dari beberapa asam urat dan juga peptidoglikan. Oke ya, ingat tadi ya, prokariotik yang masuk ke dalam jenis prokariotik ini adalah archaea dan juga bakteri. Nah, berdasarkan peptidoglikannya, yang hanya terdapat peptidoglikan hanya bakteri. Nah, dan di bakteri sendiri, peptidoglikan ini akan menunjukkan jenis dari bakteri itu sendiri, apakah dia masuk ke dalam jenis
gram positif dengan pewarnaan gram, ataukah dia masuk ke dalam jenis gram negatif. Nah, yang membedakan ini berdasarkan dari susunan dari peptidoglikannya ya. Nanti untuk next semester atau next pelajaran lagi kalian akan mempelajarinya lebih detail. Sedangkan pada eukariotik ini biasanya dinding sel kita temukan pada jenis kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Dan juga ada terdapat pada beberapa protista misalnya dari jenis alga ataupun ganggang yang biasanya itu terdiri dari selulase, lignin ataupun yang lainnya. Oke, selanjutnya kita coba lagi. Oke, kita hapus lagi nih ya, bentar ya. Kita hapus dulu, bersihin dulu papan. Walaupun kita tidak bisa ketemu langsung di ruang kelas pakai papan tulis, minimal kita bisa orek-orek dikit di PPT ini. Oke, ini ya, saya mau menunjukkan kira-kira gambaran umum dari eukariotik itu apa berdasarkan dari penjelasan yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, ciri-ciri umumnya itu struktur organelnya dibatasi oleh membran atau disebut sebagai sistem endomembran. Oh ya, kalau nanti ditanya apakah yang harus terdapat dari suatu sel itu, komponen utama dari suatu sel itu apa? Baik dia sel eukariotik maupun sel prokariotik. Jika ada pertanyaan tersebut, kira-kira jawabannya apa? Komponen pertama itu kalau saudara-saudara lihat di sini apa coba yang terdapat di keduanya? Yang pertama itu ya misalnya adalah inti selnya ya. Seluruh pada kedua sel ini memiliki inti sel. Oke, yang kedua apa? Kira-kira yang kedua. Yang kedua yang harus terdapat dari suatu sel itu selain dari inti sel apa coba? Yang memberikan struktur ya, membran sel. Membran sel. Karena membran sel inilah yang memberikan bentuk dari suatu sel itu sendiri. Nah, kira-kira yang ketiga apa? Kita sudah ada nih strukturnya yang menjadi wadah. Sudah ada juga di dalamnya inti sel. Inti sel inilah yang akan memberikan informasi genetik yang diturunkan dari induk kepada anakannya secara turun-temurun. Organel memang ada ya, organel juga. Nah, tempat di mana organel ini berada apa? Cairan ya, cairan sitosol di dalam sitoplasma. Sitoplasma. Nah, inilah biasanya yang menunjukkan bahwa komponen utama yang ada di suatu sel itu intinya adalah inti sel, membran sel, sitoplasma. Bolehlah tambahan yang terakhir adalah organel-organel sel yang terdapat di keduanya. Nah, kalau ditanyai lebih detail lagi, organel-organel apa saja yang terdapat di keduanya bisa saudara-saudara lihat di tabel yang telah kita bahas tadi. Jadi sudah tahu ya bahwa kebanyakan kalau ada pertanyaan begini,
Kira-kira apakah prokariotik memiliki nukleolus? Nah, kalau kita lihat di sini, nukleolus itu memperlihatkan daerah yang kecil ya. Nukleolus ini juga disebut sebagai anak inti. Anak inti. Kira-kira di ini ya, di prokariotik ini terdapat juga enggak nukleolus? Intinya terdapat ya. Dia terdapat di sekitar daerah yang disebut sebagai nukleolit. Oke. Selanjutnya ini dia. Sel eukariotik itu ciri-ciri umumnya yang pertama struktur organelnya dibatasi oleh membran. Makanya dia disebut juga memiliki sistem endomembran karena organel-organel yang terdapat di dalamnya seperti vakuola membran, seperti mitokondria dan juga kloroplas itu diliputi oleh suatu membran. Makanya terkadang dia disebut sebagai sistem endomembran. Organel-organelnya memiliki membran. Nah, sel eukariotik ini juga ada yang terdiri dari beberapa organismenya itu ada yang bersifat uniseluler atau satu sel dan juga multiseluler atau banyak sel. Untuk cara reproduksinya ada yang melalui aseksual atau vegetatif dengan cara mitosis dan juga seksual atau yang kita kenal dengan generatif melalui proses meiosis. Contoh aseksual kira-kira apa coba Bu? Nah, contoh aseksual ini misalnya pembelahan diri. Ada beberapa organisme yang cara reproduksinya dengan cara membelah diri. Jadi sel induk dengan sel anakan itu berasal dari materi yang sama sehingga susah dibedakan yang mana. Kalau seandainya satu organisme itu sudah melakukan proses reproduksi secara aseksual dengan membelah diri, kita sudah susah ini untuk membedakan yang mana induknya, yang mana yang anakannya karena sama persis. Sedangkan contoh yang dari seksual misalnya konjugasi, di mana terdapat misalnya peleburan antara sel gamet betina dan juga sel gamet jantan dengan proses meiosis akhirnya akan menghasilkan sel anakan yang masing-masing membawa sifat dari kedua indukan tadi. Masing-masing setengah-setengah memiliki materi genetik yang mewakili dari indukannya. Nah, untuk diameternya sendiri, sel eukariotik ini rata-rata ukuran diameternya 10 kali lebih besar dibandingkan sel eukariotik, yaitu dengan ukuran sekitar 10 sampai 100 mikrometer. Nah, ini nih yang selanjutnya yang paling penting ini. Dia memiliki inti sejati karena dia memiliki membran inti yang memisahkan inti sel dengan cairan di dalam sel, cairan sitosol dan juga organel yang terdapat di dalam sel. Yang terakhir, melakukan pembelahan sel secara aseksual. Oh ya, ini hampir sama ya. Pembelahan sel secara aseksual seperti yang saya bilang tadi melalui mitosis. Contohnya sedangkan yang seksual dengan fusi sel ataupun dengan konjugatif. Nah, kira-kira ada nggak suatu sejarah bagaimana terbentuknya
sel eukariotik ini pertama kali. Nah, ada dua teori yang dipakai dan terkenal di para ilmuwan pada zaman dahulu yang menunjukkan sejarah asal mula sel eukariotik ini, yaitu berdasarkan dari teori pelekukan membran dan teori endosimbiosis. Jika kita lihat dari gambar ini, gambaran ini menunjukkan bagaimana kedua teori ini, teori pelekukan membran dan teori endosimbiosis ini mempengaruhi suatu sel eukariotik itu terbentuk. Para ilmuwan pada zaman dahulu mempercayai bahwa sel eukariotik yang terhasil atau yang kita ketahui pada saat ini berasal dari sel prokariotik purba. Nah, seperti ini, sel eukariotik purba ini pada awal mulanya itu pada ribuan tahun dahulu pada saat purbakala, suatu sel prokariotik purba itu memiliki komponen membran sel atau membran plasma, materi genetik berupa DNA, dan juga sitoplasma yang terdapat cairan di dalam sel. Makanya ini tadi yang saya bilang tadi, biasanya komponen umum dari suatu sel. Sejalan dengan beriringnya waktu, berdasarkan teori pelekukan membran yang terdapat dari suatu sel ini mengalami pelekukan. Nah, pelekukan ini sejalan dengan beriringnya waktu memasuki daerah plasmanya, memasuki daerah cairannya, yang akhirnya secara beberapa waktu kemudian dengan proses evolusi dia mulai membentuk beberapa organel-organel yang terdapat sebagai sistem endomembran. Contohnya dia mulai membentuk organel retikulum endoplasma dan juga akhirnya membentuk beberapa membran inti. Nah, ini dia ya, membran inti yang akhirnya mulai melingkupi daerah dari informasi genetik atau DNA. Ini dia. Ini daerah nukleus. Mulai nih daerahnya ini terbentuk. Nah, ini yang menggambarkan teori yang pertama, teori pelekukan. Nah, menurut teori endosimbiosis menunjukkan bahwa sel eukariotik ini awalnya berdasarkan dari suatu sel eukariotik prokariotik kecil yang dimakan oleh sel prokariotik lain dengan ukuran yang jauh lebih besar. Contohnya ini, nih. Ini gambar dari organel mitokondria. Mitokondria ini oleh beberapa ilmuwan dipercaya sebagai suatu sel prokariotik. Jadi, ketika sel prokariotik sederhana yang dianggap sebagai mitokondria ini dimakan oleh suatu sel prokariotik yang lebih besar yang ini, dia akhirnya mulai membentuk suatu proses simbiosis. Simbiosis seperti apa yang mulai terbentuk di sini? Nah, di sini prokariotik sederhana ini dalam bentuk organel mitokondria ini dianggap bisa menguntungkan sel prokariotik yang memakannya. Karena mitokondria ini mampu menghasilkan energi yang akhirnya bisa digunakan oleh sel prokariotik yang besar. Sehingga akhirnya mereka mulai membentuk suatu simbiosis yang saling menguntungkan, di mana bagi prokariotik sederhana dalam bentuk mitokondria ini, dia juga merasa bahwa sel yang memakannya ini menyediakan nutrisi yang mencukupi dirinya dan juga melindungi dirinya.
Nah, untuk gambaran yang kedua, ada juga gambaran bahwa suatu sel eukariotik ini juga berdasarkan dari masuknya suatu sel prokariotik yang memiliki kemampuan fotosintesis atau menyediakan makanan yang bersifat autotrof. Nah, contohnya pada pantai tadi ya, atau beberapa jenis bakteria seperti cyanobacteria dan protista seperti Auglena. Nah, sehingga kemasukan dari organisme prokariotik sederhana yang memiliki kemampuan untuk berfotosintesis ini masuk ke dalam suatu sel dan akhirnya bisa menjadi bentuk dari sel eukariotik yang bersifat autotrof atau memiliki kemampuan fotosintesis. Sedangkan yang tadi ini yang hanya kemasukan dari mitokondria saja memiliki sifat eukariotik heterotrof. Nah, disinilah kata kunci heterotrof dan juga autotrof ya. Autotrof itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanan sendiri, dia mandiri dia ya. Sedangkan heterotropik dia tidak mampu untuk menghasilkan makanannya secara mandiri. Begitulah gambaran sejarah bagaimana asal muasal terbentuknya sel prokariotik. Oke. Selanjutnya kita bahas lagi. Ini dia yang dijelaskan tadi. Nah, apa sih dasar para ilmuwan ini menunjukkan bahwa mitokondria ataupun kloroplas ini menunjukkan sifat sebagai suatu sel prokariotik sederhana ataupun juga purba. Pertama, mitokondria ataupun kloroplas memiliki komponen yang bisa dianggap sebagai suatu sel. Seperti yang saya bilang tadi, komponen satu sel yang pertama dia memiliki membran. Oke ya, dia memang memiliki membran. Kedua-duanya, baik mitokondria maupun kloroplas sama-sama memiliki membran sel di bagian terluarnya. Yang kedua, mereka sama-sama memiliki materi genetik. Nah, ini nih contoh khusus pada kedua organel ini. Mitokondria ini memiliki DNA sirkuler nih ya contohnya. Ini dia bagian dari DNA sirkulernya. Dan begitu juga pada kloroplas. Kloroplas juga memiliki materi genetik tersendiri di dalam organelnya. Dan yang ketiga adalah sitoplasma. Kedua-duanya juga memiliki sitoplasma. Oleh karena itulah yang menjadi dasar bagi para ilmuwan yang menyatakan bahwa mereka merupakan salah satu jenis dari prokariotik kecil yang dimakan oleh prokariotik lain yang lebih besar. Selain dari itu, kesamaan dari mitokondria ini dilihat dari kemampuan reproduksinya. Kemampuan reproduksi mitokondria ini juga menunjukkan hal yang sama pada jenis bakteri di mana dia mampu melakukan proses reproduksi membelah diri atau secara aseksual. Di mana materi yang terhasilkan antara anakan dan indukannya itu sama atau dikenal juga dengan proses mitosis ya. Mitosis. Nah, itu dia fakta kenapa sejarawan mengungkapkan teori yang telah kita pelajari tadi. Hal ini juga yang menunjukkan pada bagian yang kedua yang di bawahnya ini yang menunjukkan bahwa adanya kemasukan dari prokariotik sintetis yaitu kloroplas. Jadi, bagi beberapa jenis tumbuhan, eukariotik tumbuhan,
yang menghasilkan energi melalui proses fotosintesis. Ini berdasarkan dari ada asal mualanya organel kloroplas yang dianggap oleh para ilmuwan itu berasal dari jenis cyanobacteria yang dimakan oleh sel lain. Sehingga jika ada pertanyaan, ada berapa jumlah materi genetik yang terdapat di eukariotik? Jawabannya ada 3 ya. Yang pertama terdapat dari inti sel itu sendiri. Yang kedua bisa berasal dari materi genetik atau DNA yang berasal dari organel mitokondria, dan juga yang ketiga dari organel kloroplas, dan itu tergantung dari jenis organismenya ya. Contohnya pada hewan. Hewan biasanya hanya memiliki inti sel dan juga mitokondria. Dia tidak terdapat kloroplas. Nah, pada misalnya tumbuhan, dia juga terkadang memiliki mitokondria, inti sel, dan juga kloroplas. Jadi menyesuaikan saja dengan organismenya. Oke, selanjutnya. Nih, pembelajaran kita selanjutnya mengenai penjelasan lebih detail lagi terkait Kingdom Protista, seperti yang dijelaskan di awal, bahwa protista ini ada 3. Yang pertama protista yang menyerupai tumbuhan atau kita kenal sebagai ganggang atau alga, sedangkan yang kedua protista seperti hewan atau protozoa, dan juga protista yang ini salah tulisannya ya, salah typing. Dan yang ketiga ini tulisannya bukan protista. Ini yang tulisannya bukan protozoa, ini protista. Ya, protista yang menyerupai jamur atau kita kenal sebagai sporozoa. Nah, kira-kira yang menunjukkan ciri dari protista ini berbeda dari kingdom jamur, plantae, dan animal apa saja? Ciri-ciri umum protista ini dia umumnya bersifat uniselular, walaupun memang terdapat multiselular seperti dari jenis ganggang laut. Nah, yang kedua, karena dia sel eukariotik, dia memiliki membran inti. Dan yang uniknya untuk protista, dia terdapat alat tubuh tambahan, khususnya untuk dari jenis yang protozoa, karena dia memiliki alat gerak seperti silia, flagellata, atau pseudopodia pada jenis rhizopoda. Yang keempat, protista ini paling mudah dijumpai pada daerah perairan, baik dari air laut, air tawar, maupun daerah lembab. Nah, untuk dari metabolismenya sendiri, dia itu bisa bersifat, ada yang bersifat autotrof dan ada juga yang bersifat heterotrof. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi kapan kita akan membedakan ke suatu organisme ini dia masuk ke dalam jenis autotrof yang bagaimana dan heterotrof yang bagaimana juga. Intinya autotrof itu adalah organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri sehingga sering disebut sebagai organisme produsen. Sedangkan yang untuk heterotrof biasanya disebut sebagai konsumen karena dia tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Dia butuh organisme lain untuk menyediakannya. Dan secara umum protista ini terkadang keberadaannya dapat bersifat sebagai parasit bagi organisme lain. Sedangkan ciri umumnya berdasarkan dari sistem respirasinya, jika dia membutuhkan oksigen, dia masuk ke dalam jenis aerob, dan jika dia tidak membutuhkan oksigen, dia masuk ke dalam jenis organisme anaerob. Reproduksinya secara umum juga bisa terjadi secara dua, generatif yaitu seksual, misalnya konjugasi ataupun fusi sel,
dan juga secara aseksual melalui proses mitosis dengan cara membelah diri. Ini ya, ini contoh dari ganggang laut yang umumnya bersifat multiseluler. Nah, ini jenis protista yang menyerupai tumbuhan. Ini dia. Nah, ini yang paling terbesar ini biasanya. Ini biasanya masuk ke dalam jenis alga coklat yang memang dikenal sebagai alga raksasa, bisa mencapai 100 meter ukurannya. Sedangkan contoh dari jenis protozoa nih di gambar kedua, ini kira-kira apa nih? Ini amoeba ya, amoeba. Dan yang terakhir ini dari jenis jamur nih, karena dia atau dengan sporozoa. Oke, lebih lanjutnya lagi kita pelajari lebih detail masing-masing. Kita nekan saja dulu ya. Ini dia. Kita lihat dulu kapan suatu organisme itu bisa kita bedakan dia masuk ke dalam jenis autotrof atau heterotrof. Ini banyak ya, tolong diperhatikan baik-baik. Banyak di antara kita yang masih bingung, ini gimana sih Bu membedakan apakah organisme ini masuk ke dalam jenis autotrof ataupun heterotrof. Nah, kata kuncinya baik pada keduanya autotrof. Autotrof ini dia bisa fotoautotrof dan juga nih dia bisa dikatakan sebagai organisme fotoautotrof, tetapi ada juga beberapa organisme yang masuk ke dalam jenis kemoautotrof. Untuk heterotrof sendiri sama. Heterotrof sendiri dia bisa sebagai fotoheterotrof dan juga bisa sebagai kemoheterotrof. Nah, intinya tadi kalau autotrof dia kan bisa menghasilkan makanannya sendiri, dia mandiri. Sedangkan heterotrof dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dia butuh bahan-bahan organik yang disediakan oleh organisme lain. Nah, ada dua kata kunci yang harus kalian pahami di sini adalah yang pertama, sumber karbon yang digunakan oleh organisme tersebut dan juga sumber energi yang digunakan untuk mengelola materi genetiknya untuk menyediakan bahan makanan bagi dirinya sendiri. Oke ya, sumber energi dan juga sumber karbon. Nah, yang pertama kali kita lihat jika ada suatu organisme, kita lihat yang pertama kali dia dari mana dia mendapatkan sumber karbon. Ini ya kata kuncinya. Yang pertama kali, dari mana dia mendapatkan sumber karbon. Pertama, untuk autotrof, ya, nih, sumber karbon ini biasanya jika ada yang menggunakannya dari gas CO2, ada yang berdasarkan dari zat organik karbon lain, sumber karbon lain yang tersedia di alam ya. Nah, yang pertama, apakah dia menggunakan karbon dari jenis karbon sumber karbon dari organisme lain, misalnya dari tempat lain? Jika iya, oke. Kalau dia menggunakan karbon dari jenis lain, berarti dia ini masuk ke jenis heterotrof ya. Karena kalau dia autotrof, ingat saja kalau dia autotrof berarti dia memiliki klorofil dan terlibat dalam proses fotosintesis. Dan kalau fotosintesis dia membutuhkan karbon dioksida kan? Nah, ini dia. Karbon dioksida. Berarti dia autotrof. Nah, apakah dia menggunakan sumber karbon dari yang lain? Ya, berarti dia heterotrof kan? Ya, kata kuncinya ya. Dan kata kunci yang kedua, apakah sumber energinya berasal dari cahaya? Cahaya kan foto nih. Jika iya, berarti dia masuk ke dalam jenis fotoheterotrof karena sumber karbonnya itu dari sumber lain
bukan dari karbon dioksida ya, dia menggunakan karbon dari sumber lain dan juga dia menggunakan energi cahaya. Jadi dia masuk ke dalam jenis fotoheterotrof. Nah, apa-apa saja nih organisme yang masuk ke dalam jenis fotoheterotrof? Contohnya itu adalah bakteri non-sulfur hijau dan juga bakteri non-sulfur ungu dan juga dari jenis Heliobacteria. Coba kita lihat di sisi satu lagi. Nah, apakah dia menggunakan karbon dari sumber lain? Tidak. Dia tidak menggunakan sumber lain, berarti dia menggunakan CO2 kan, otomatis dia autotrof. Nah, kata kunci yang kedua, dia menggunakan cahaya? Iya, berarti dia fotoheterotrof. Apa saja contoh-contoh dari fotoheterotrof ini? Banyak ya fotoheterotrof ini, misalnya tanaman-tanaman hijau ataupun dari jenis bakteri seperti cyanobacteria. Nah, kita lihat lagi nih, kita turunan yang keduanya. Apakah dia menggunakan sumber karbon yang lain? Tidak. Tidak. Kalau tidak berarti dia menggunakan gas CO2, sumber CO2 kan? Oke. Oh, bukan, salah. Yang pertama, yang nomor ini, apakah dia menggunakan karbon dari jenis lain? Iya. Tapi untuk energinya, ini langsung dilewati. Kalau dia menggunakan karbon dari jenis lain, kan dia heterotrof ini. Apakah dia menggunakan energi dari reaksi kimia oksidasi lainnya? Iya. Jika iya, berarti dia menggunakan reaksi energi kimia atau kemo, berarti dia masuk ke dalam kemo heterotrof. Nah, contoh organisme kemo heterotrof itu adalah kita manusia. Nah, untuk apakah dia menggunakan karbon dari jenis lain? Tidak, berarti dia CO2 ya, autotrof. Tapi jika dia tidak menggunakan sumber energi dari cahaya, melainkan menggunakan energi dari reaksi kimia, berarti dia masuk ke kemoautotrof. Nah, untuk kemoautotrof ini biasanya itu energi kimia ini biasanya organismenya ini terjadi pada bakteri-bakteri yang membutuhkan reaksi-reaksi tertentu, biasanya melibatkan belerang, yang melibatkan misalnya zat besi. Makanya yang terlibat di sini adalah bakteri-bakteri belerang, bakteri-bakteri besi, bakteri-bakteri amonia yang melibatkan nitrogen. Dan umumnya bakteri-bakteri di sini ini membutuhkan oksigen dalam proses reaksinya. Contohnya misalnya bakteri Nitrosomonas yang terdapat di tanah ya. Karena bakteri Nitrosomonas ini melibatkan reaksi kimia yang bersumber energinya dari amonia. Begitulah bagaimana mekanisme metabolisme itu bisa membedakan organisme dalam jenis autotrof yang terbagi jadi fotoautotrof atau kemoautotrof, dan dari jenis heterotrof apakah dia masuk ke fotoheterotrof ataupun kemoheterotrof. Semoga ini bisa menjelaskan detail pemahaman mahasiswa sekalian. Selanjutnya untuk mengenai proses reproduksi yang terjadi di protista ini, sekilas kan sudah saya jelaskan tadi bahwa reproduksi generatif itu kita kenal juga sebagai reproduksi seksual dan vegetatif sebagai reproduksi aseksual. Kalau aseksual biasanya prosesnya itu adalah proses mitosis. Contohnya misalnya melalui proses fragmentasi, pembelahan binar, pembentukan spora. Sedangkan kalau seksual, dia terjadi dari proses meiosis. Misalnya ini,
adanya peleburan antara gamet jantan dari spermanya anterozoid dengan sel telur, yang akhirnya peleburan antara keduanya terbentuknya suatu zigot. Nah, ini terjadi secara seksual melalui proses meiosis. Kalau meiosis kan sel anakan yang terhasilkan ini dia sama-sama mendapat setengah M nih. Materi genetiknya mewakili dari masing-masing keduanya, ada mewakili genetik dari betinanya dan juga ada yang mewakili dari jantan. Kalau yang aksesual yang mitosis ini, dia kalau seandainya terjadi pembelahan, ini kan terjadi misalnya pembentukan fragmentasi atau pembelahan binar. Nah, tunas yang tumbuh ini, pembelahan yang terjadi ini, pembelahan ini, dia akan tumbuh lagi dan hasilnya itu sama persis hasil genetiknya itu sama persis, berbeda dengan yang di atas yang mewakili setengah-setengah dari sifat masing-masing induk. Itu contohnya ya, dan hal ini yang terjadi pada jenis dari protista yang menyerupai tumbuhan, itu alga hijau. Oke, contoh lainnya selain pada contoh protista yang menyerupai tumbuhan, di sini kita lihat lagi contoh reproduksi generatif dan juga vegetatif yang terjadi pada protozoa. Nih, kalau lihat dari gambar ini, protozoa yang menjadi contoh adalah dari jenis Paramecium ya, karena dia memiliki silia atau bulu-bulu silia di sekitar kujur tubuhnya. Dan uniknya pada jenis protozoa pada jenis yang Paramecium ini, dia memiliki inti sel 2, di mana inti sel 2-nya ini ada yang makronukleus dan juga mikronukleus. Biasanya makronukleus ini menunjukkan untuk proses perkembangan dan juga proses pertumbuhan. Sedangkan untuk proses reproduksi diatur oleh mikronukleus. Oke ya, jadi kalau ada pertanyaan pada proses reproduksi yang terjadi pada Paramecium diatur oleh makronukleus atau mikronukleus, berarti jawabannya adalah mikronukleus. Nah, yang sebelah kiri ini adalah contoh dari proses reproduksi yang terjadi secara vegetatif atau aseksual, di mana sebuah Paramecium membelah diri menjadi 2, menghasilkan materi genetik yang sama dengan sel indukannya. Jadi proses membelah dirinya ini yang akhirnya akan menghasilkan materi genetik yang sama, sehingga susah untuk dibedakan nih mana yang induk dan juga yang mana yang anakan. Sedangkan yang untuk dari jenis proses reproduksi secara generatif yang di kanan ini yang melibatkan proses meiosis. Ini meiosis. Di sini adanya proses konjugasi. Konjugasi yang terjadi pada jenis Ciliata ini adalah di mana terjadinya proses difusi peleburan antara dua jenis dua Ciliata yang saling memberikan mikronuklearnya, karena tadi ya yang terlibat dalam proses reproduksi adalah dari mikronuklear. Di sini dilihat masing-masing mikronuklear dari dua Ciliata ini akhirnya akan melakukan proses peleburan atau fusi sementara yang akhirnya akan dibagikan pada masing-masing sel anakannya. Itu contoh dari yang protista yang menyerupai hewan atau protozoa.
Oke, selanjutnya nih, struktur umum yang terdapat pada protista ya. Struktur umum biasanya dia memiliki membran sel yang memang berfungsi untuk melindungi organel sel di dalamnya atau materi-materi genetik lainnya dan juga cairan yang terdapat di dalam tubuhnya, dan juga berfungsi sebagai bagian yang dapat mengatur makanan sekaligus gas yang terdapat di tubuhnya. Yang kedua, sitoplasma. Nah, di sitoplasma inilah terdapat cairan atau sitosol di mana organel-organel dapat melayang di dalam sel tersebut. Yang ketiga, terdapatnya vakuola makanan. Vakuola makanan nih kalau dari contoh ini, vakuola ini contoh dari Euglena ya, yang di atas ini Euglena. Nih, dia terdapat vakuola makanan tempat penyimpanan makanannya. Contohnya di sini. Kalau di sini pada Euglena dia menyimpan pati. Nah, ini dia. Yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tempat pencernaan makanan. Nah, ini contoh yang di paling bawah ini adalah amoeba. Nah, di sini dia tempat vakuola makanannya yang berguna untuk mencerna makanannya. Jadi kalau pada yang ini paramecium atau Cilia, di sini daerah untuk vakuola untuk tempat pencernaan makanannya. Nih. Nah, selain dari vakuola makanan juga terdapat vakuola kontraktil untuk mengeluarkan sisa-sisa dari makanannya. Masing-masing rata-rata juga memiliki vakuola kontraktil. Di Euglena di sini diperlihatkan vakuola kontraktilnya. Pada paramecium di sini vakuola kontraktil yang mengeluarkan sisa-sisa makanannya, dan di sini pada amoeba tempat untuk pengeluaran sisa-sisa makanannya. Dan yang terakhir adalah inti sel atau tempat di mana materi genetik terdapat di suatu sel nih ya. Nah, kalau paramecium kan tadi ada dua nih, ada mikronukleus, ada yang makronukleus ya. Kalau pada nih di sini dia mengubah. Oke. Lanjut ya. Ini dia. Kita bahas secara lebih detail lagi mengenai protista yang mirip hewan atau protozoa. Jika kita bedakan berdasarkan alat geraknya, protozoa ini terbagi 4. Nah, bisa kita lihat di gambar. Yang pertama dari jenis Rhizopoda. Rhizopoda ini juga dikenal sebagai kaki semu karena hewan-hewan yang termasuk di Rhizopoda seperti amoeba, foraminifera ataupun radiolaria ini melakukan pergerakan dari sitoplasmanya yang menonjol-nonjol yang disebut sebagai pseudopodia. Nah, nanti tangan-tangan dari sitoplasmanya ini yang mulai beransur-ansur untuk bergerak itu yang dikenal dengan pseudopodia juga bisa berfungsi selain untuk bergerak, dia juga bisa untuk sekaligus untuk menangkap mangsanya. Nih, kita lihat di sini ya. Kembali ke gambar sebelumnya. Nih. Di sini kelihatan. Nih, tangan-tangan atau gerakan yang terbentuk dari setiap amoeba. Nih, dikenal sebagai pseudopoda. Selain memang berfungsi untuk bergerak, dia juga nanti bisa menangkap makanan. Misalnya terdapat makanan di sini. Nah, dia nanti akan bergerak nih, bergerak melingkupinya. Nah, kedua tangannya ini diangkat terlingkupi dan akhirnya akan memakan mangsa tersebut. Begitu. Makanya untuk dari jenis Rhizopoda ini sendiri dia dikenal sebagai kaki semu. Yang kedua dari jenis Cilia. Ini Cilia ya. Cilia ini kan nih kita lihat nih ada bulu-bulu halus, bulu-bulu kecil yang disebut juga sebagai bulu-bulu ketat. Nah, fungsi dari bulu-bulu halus ini juga begitu. Seandainya terdapat di sekitar sini misalnya makanannya,
Bulu-bulu ini juga berfungsi untuk selain bergerak, dia akan membantu proses makanan yang ada di sekitar lingkungannya itu masuk ke dalam sitoplasma, ke dalam tubuhnya. Rata-rata ya, untuk semua protista ini selain hidup di air tawar juga ada yang hidup di air laut maupun di tanah-tanah lembab. Ciliata yang sangat terkenal yang biasanya selalu dijadikan contoh yaitu dari jenis Paramecium, dan terkadang juga bisa rata-rata bisa menyebabkan penyakit atau bersifat parasit. Yang ketiga dari jenis protozoa berdasarkan alat geraknya adalah flagellata. Contohnya tadi itu dari jenis Euglena. Flagellata ini biasanya dia memiliki sejenis bulu cambuk nih yang kayak gini. Nah, bulu cambuknya inilah yang akhirnya kita kenal sebagai flagella, bisa untuk membantu proses untuk bergerak di lingkungannya. Dan contohnya untuk Euglena sendiri berdasarkan dari keberadaan klorofilnya, flagella ini ada dua. Ada yang memiliki klorofil yaitu Phytoflagellata, contohnya itu Euglena, dan juga yang tidak memiliki klorofil atau Zooflagellata. Dan perlu kita ketahui juga sekedar informasi, terkadang flagellata yang memiliki klorofil ini dia juga bisa kehilangan organel kloroplas sehingga dia tidak memiliki klorofil lagi. Yang awalnya dia masuk dalam jenis Phytoflagellata, ketika dia tidak lagi memiliki organel kloroplas atau klorofil di dalam tubuhnya, dia bisa masuk ke dalam jenis Zooflagellata. Oke, yang terakhir dari jenis protozoa ini adalah sporozoa, yaitu tidak memiliki alat gerak. Protozoa yang tidak memiliki alat bantu untuk bergerak. Nah, beberapa jenis protista yang masuk ke dalam jenis ini adalah contohnya ini yang paling terkenal Plasmodium malaria yang menyebabkan penyakit malaria, atau Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum. Biasanya yang masuk ke dalam jenis ini adalah makhluk hidup yang adalah jenis protista ataupun jenis dari protozoa yang dalam siklus hidupnya itu mampu menghasilkan spora. Oke, selanjutnya. Ini ya. Ini adalah contoh dari protista yang mirip tumbuhan atau alga. Nah, ada 7 yang termasuk ke dalam film ini. Yang pertama Euglenophyta, yang kedua Bacilla Rhiophyta atau diatom, yang ketiga Chlorophyta atau ganggang hijau atau alga hijau, yang keempat Rhodophyta, alga atau ganggang merah, yang kelima Phaeophyta, alga atau ganggang coklat, yang keenam Chrysophyta, itu ganggang keemasan, dan yang terakhir Pyrophyta atau yang dikenal dengan Dinoflagellata karena dia memiliki 2 flagellata yang berbentuk cambuk, atau yang dikenal bahasa Indonesianya sebagai ganggang api. Yang di kanan ini menunjukkan gambar-gambar yang mewakili contoh dari setiap film tersebut ya. Yang di atas ini yang sering kita lihat dari sebelumnya, ini contoh dari Euglena. Nah, kira-kira kalau memang ada yang paham nih sebelumnya pelajaran mengenai protista dengan contoh dari atau yang mirip hewan, itu dia juga menunjukkan Euglena kan. Nah, jadi sebetulnya Euglena ini masuk ke protista mirip hewan, Bu, atau dia masuk ke dalam tumbuhan. Nah, ini sampai sekarang memang di antara ilmuwan masih terdapat perdebatan. Ada yang menyatakan dia mirip hewan dengan alasan karena dia mampu bergerak. Dia memiliki arah gerak yang memang pada tumbuhan seharusnya ciri-ciri tumbuhan itu dia tidak dapat bergerak aktif gitu kan.
Nah, ada juga yang bersikeras nih memasukkan bahwa enggak, Aulena ini masuknya ke dalam jenis tumbuhan atau alga karena dia memiliki klorofil, kloroplas. Tidak ada hewan yang memiliki kloroplas. Nah, kalau saya dan beberapa ilmuwan lainnya yang nanti kalau kalian ada membaca buku jangan khawatir atau jangan pusing, ambil saja ilmu dari kedua-duanya. Seperti yang penjelasan sebelumnya tadi, di jenis dari flagellata dia bisa dari jenis kloroplasnya dia kan bisa masuk ke phytoflagella ataupun zooflagella. Nah, uniknya Euglena ini dia bisa kehilangan kloroplas dan dia juga bisa memiliki kloroplas. Bagi saya kalau seandainya dia kehilangan kloroplas, dia masuk ke dalam jenis zooflagella yang lebih cocok ke protozoa. Dan kalau dia memiliki kloroplas, kalau menurut saya ya, dia lebih cocok masuknya ke Euglenophyta, protista yang menyerupai tumbuhan atau alga. Oke, kita lihat lebih detail lagi deskripsi dari ketujuh film berikut. Untuk Euglenophyta, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dia memiliki flagel atau bulu cambuk. Habis itu pigmennya itu umumnya menunjukkan pigmen hijau yang terdiri dari klorofil A, klorofil B, karoten dan juga xanthofil. Nah, cadangan makanannya yang seperti kita kenal vakuolanya tadi itu biasanya dikenal sebagai paramilom. Dan Euglena pita ini dia tidak memiliki dinding sel. Walau dia hanya seperti membran ya, membran sel yang fleksibel gitu. Contohnya Euglena atau Chlamydomonas. Nah, untuk dari film yang kedua, diatom, nah ini jumlah yang sangat paling banyak ada. Ini paling banyak persebarannya di mana-mana ada. Paling banyak ya. Di bagian film inilah banyak yang dikenal sebagai plankton yang bergerak hidup kan, biasanya plankton. Nah, biasanya dia menyimpan makanannya dalam bentuk yang kita kenal atau kita sebut sebagai leukosin. Vakuolanya itu disebut leukosin. Warna pigmen yang dihasilkan biasanya umumnya coklat yang terdiri dari klorofil A, klorofil C, xanthofil dan juga karoten. Nah, untuk dinding selnya dia terdiri dari jenis penyusun silika hidrat yang bermatriks. Contohnya Rapoenis sp dan juga Triceratium pentacrinus. Untuk film yang ketiga, Chlorophyta atau ganggang hijau, biasanya dia memiliki pigmen yang memang dominannya hijau. Nah, dia terdiri dari klorofil A, klorofil B, dan juga karoten. Umumnya cadangan makanannya disimpan dalam bentuk pati dengan selulosa sebagai komponen utama penyusun dari dinding selnya. Contoh yang paling terkenalnya itu chlorella, spirulina, volvox. Nah, untuk yang keempat, ini yang paling sering kalian makan juga ya dan yang paling sering digunakan di industri makanan, yaitu dari jenis Rhodophyta atau ganggang merah. Dan memang ini dari gambarnya ada udah kelihatan ya, dia lihat warna merah karena memang dia mengandung pigmen phycoerythrin. Selain itu juga ada klorofil A, klorofil D, karoten. Dan cadangan makanannya ini sama disimpan dalam bentuk pati, di mana dinding penyusunnya itu selain matriks selulosa juga terdapat juga polisakarida. Nah, contohnya itu adalah kalau kalian lihat ini kan mirip kan seperti rumput laut ya. Ini memang rumput laut. Contohnya itu Euchema spinosum. Rumput laut itu kan memang banyak terdapat karagen. Karagen ini berfungsi sebagai pengemulsi. Contohnya digunakan dalam industri es krim, pengental ya kan. Itu contohnya pemanfaatannya di industri. Yang kelima yaitu ganggang coklat. Nah, ganggang coklat ini Phaeophyta, dia terdiri dari klorofil A, C, karoten dan xanthofil sehingga memang dominannya itu terlihat coklat.
makanannya disimpan dalam bentuk laminarin, di mana juga dinding selnya disimpan oleh matriks selulosa. Nah ini nih yang tadi saya perlihatkan gambar di awal-awal tadi. Dia ini biasanya disebut juga sebagai Aldara kasasa karena ukurannya itu bisa mencapai sampai 100 meter. Nah, pemanfaatan juga lebih beragam. Dia sering dijadikan sebagai pupuk, makanan, dan juga sebagai sumber alginat karena dia masuk ke dalam salah satu jenis dari rumput laut yang banyak digunakan di industri sargasum ya contohnya. Yang keenam, Chrysophyta atau ganggang keemasan. Nah, karena dia keemasan, pigmen apa nih kira-kira yang paling unik yang ada di sini, yaitu pigmen fukosantin yang memberikan sumber warna keemasan. Selain pigmen itu, ada juga klorofil A, klorofil C, dan karoten ya yang terdapat di tubuhnya. Makanannya disimpan dalam dua bentuk, yaitu selain dalam bentuk laminarin juga terdapat dalam bentuk leukosit. Sedangkan penyusun dinding selnya itu biasanya adalah silika. Contoh yang paling terkenalnya itu misalnya Navicula, Ochromonas. Nah yang terakhir ganggang api ya gambarannya. Nah ganggang namanya Pyrophyta. Pyrophyta atau yang dikenal dengan Dinoflagellata. Kenapa disebut sebagai Dinoflagellata? Di berarti dua, flagel ada dua bulu cambuknya. Nih. Di sini dia dua bulu cambuknya inilah yang dipakainya untuk bergerak. Dan dia juga disebut sebagai ganggang api karena umumnya di lautan itu jika dilihat dari satelit di laut itu jika memang ganggang ini banyak persebarannya dia membentuk seperti warna merah seperti lautan api yang ada di laut dan dia uniknya bersifat bioluminescence itu memancarkan cahaya dalam keadaan gelap. Jadi kalau seandainya di laut kita melihat ada di laut itu sesuatu yang memancarkan cahaya itu salah satunya bisa disebabkan dari kehadiran dari ganggang api atau Pyrophyta dan Dinoflagellata ini. Pigmennya itu dominannya itu coklat, terdiri dari klorofil A, klorofil C, karoten, dan xanthofil. Makanannya disimpan dalam bentuk pati atau aminum dengan selulosa membran sebagai penyusun dari dinding selnya. Contohnya itu adalah gonyau ulas. Oke, begitu ya. Ini dia gambar dari Eugleena. Ini salah satu contoh dari diatom. Nah, diatom ini unik-unik sih. Ada nih kalau kalian mau beberapa peneliti di Taiwan itu saya lupa nama profesornya yang sangat unik sekali karena memang penelitiannya terkait diatom dan telah menghasilkan produk-produk komersil. Itu nanti suatu saat bisa kita pelajari ya mengenai hasil penelitian dari profesor dari Taiwan tersebut. Ini contoh Chlorophyta, ini contoh dari Rhodophyta, ini contoh dari Phaeophyta, ini contoh dari Crypsophyta, dan yang terakhir adalah ganggang api Pyrophyta. Oke, selanjutnya yang terakhir kita pelajari adalah protista yang menyerupai jamur atau sporozoa. Ada tiga nih ya, ada tiga. Yang pertama dikatakan seperti jamur lendir masuk ke dalam jenis Mysomicota. Habitat umumnya memang rata-rata sih karena dia jamur, tinggalnya pasti di tempat yang lembab. Nah, fase vegetatifnya berbentuk seperti lendir. Nah, dia juga sering dikatakan sebagai amoeboid karena dia bersifat seperti amuba, berinti banyak dan tidak dibatasi oleh dinding yang kuat yang disebut sebagai plasmodium, dan dia cara produksinya seperti jamur dengan spora ya. Dan yang kedua yang ini contohnya, ini ya contohnya dari jamur lendir itu adalah yang terkenal dari gambar ini yang kuning inilah, ini dia. Contohnya Pyrasum polycephalum, cantik sekali. Nah yang kedua ini
Dictyostelium. Dictyostelium. Ini adalah contoh dari jamur lendir bersekat atau Acrasiomycota. Tidak terlalu berbeda dengan jamur lendir, tapi bedanya di sini adalah hifanya itu lebih bersekat. Produksinya itu bisa secara seksual dan aseksual, di mana seksual membentuk singami dan aseksual dengan membentuk tubuh buah. Sedangkan yang terakhir dari jenis jamur air atau Oomycota, contohnya itu ini dia digambar Phytophthora infestan. Kalau secara umum strukturnya itu malah mirip seperti alga, tapi dia tidak memiliki klorofil. Hifanya tidak bersekat dan juga memiliki inti yang banyak. Dinding selnya itu umumnya tersusun oleh selulosa. Secara umum juga sama, kalau pada jamur ini dia bisa secara seksual ataupun seksual, di mana khusus pada jamur ya, seksualnya itu biasanya dengan menghasilkan zigot, adanya peleburan antara sel gamit jantan dan sel gamit betina. Sedangkan berdasarkan reproduksi aseksualnya dengan zoospora. Oke. Sekianlah penjelasan atau materi kuliah kita pada pelajaran terkait keragaman eukariotik. Jika mahasiswa sekalian memiliki pertanyaan, saya harapkan terlibat aktif ya, bertanya apapun pertanyaan, saya akan mencoba menjawab lebih detail. Silakan hubungkan di atau komen di laman YouTube tempat diunggahnya video ini. Saya akan mencoba menjawab dan meluruskan apapun pertanyaan dan keraguan yang ada pada saudara-saudara sekalian. Semoga materi pada hari ini dapat diterima dengan baik. Jika ada kesalahan itu dari saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, selalu semangat walaupun kita secara daring. Ini bisa menjadi challenge bagi kita bersama bahwa belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu. Dan saya berharap bisa bertemu saudara-saudara sekalian untuk bertatap muka secara langsung. Semoga pandemi ini segera berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.